Kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF ternyata berimbas kemana-mana. Kini kubu yang sebelumnya sangat membenci Sinteyong mulai melakukan aksi dan mendesak agar STY keluar saja dari timnas Indonesia. Alasan mereka adalah karena STY dianggap gagal memberikan yang terbaik untuk timnas Garuda. Contoh aksi yang baru-baru ini terungkap adalah pengarahan buzzer, yang mana buzzer itu disuruh meramaikan tagar jika Sinteyong tak bisa apa-apa tanpa pemain diaspora. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran soal misi timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah cerita di balik terpecahnya timnas usai gagal di Piala AFF. Ya, sebelum bermain di ajang Piala AFF, Sinteyong dan PSSI sepakat untuk menurunkan skuad muda. Soal hasil maupun target, PSSI juga tidak muluk-muluk. Jadi misal Indonesia nggak juara, nggak apa-apa. Karena jujur saja, bagi PSSI, Piala AFF itu tidak terlalu penting. Karena yang penting di sini adalah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana ajang tersebut bisa menentukan nasib Indonesia apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Tentu sebuah langkah yang sangat masuk akal, karena semua dikorbankan demi bisa bermain maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Pada akhirnya timnas Indonesia benar-benar gagal di Piala AFF. Kegagalan itu terjadi usai Indonesia dikalahkan Filipina di pertandingan terakhir babak grup. Kegagalan yang seharusnya bukanlah masalah bagi PSSI, tapi nyatanya Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut mengaku tidak puas dengan performa timnas Garuda. Selaku Ketua PSSI, Erick Thohir mengatakan jika dirinya akan mengevaluasi Sinteyong. Wajar saja jika STY dievaluasi, karena jujur saja dirinya lah orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan timnas. Beberapa keputusannya juga layak dipertanyakan, yakni cuma memanggil pemain muda tanpa dibarengi dengan beberapa pemain senior. Permainan timnas di lapangan juga kurang enak ditonton, entah salah passing maupun kesalahan-kesalahan lainnya. Soal ini lebih salah pemain, karena pasti saja mereka nggak bisa. Cahaya juara takkan pernah putar, kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Serangan mulai tertuju kepada Sinteyong. Kegagalan Indonesia di ajang Piala AFF ternyata memberikan efek yang besar, terutama kepada Sinteyong, di mana beberapa hari yang lalu ada sebuah grup yang menggerakkan buzzer untuk menyerang STY. Intinya, para buzzer tersebut disuruh untuk membuat tagar di media sosial yang isinya jika Sinteyong tidak bisa apa-apa tanpa pemain diaspora. Untungnya buzzer tersebut langsung dibungkam oleh Ultras Garuda yang pro kepada STY. Bahkan beberapa identitas dari para penyeru buzzer juga sudah mulai terungkap. Dan ada dua kemungkinan. Satu adalah orang dalam PSSI yang iri kepada STY, sementara satunya adalah pelaku bandar cuti. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan. Pemain timnas fokus demi Indonesia ke Piala Dunia. Dengan apa yang terjadi saat ini, berarti timnas Indonesia telah terpecah menjadi dua. Satu yang pro kepada Sinteyong dan para pemainnya, sementara satunya adalah yang sangat benci kepada STY dan mengharapkan pelatih asal Korea itu keluar saja dari timnas Indonesia. Untungnya masalah itu tidak mempengaruhi para pemain timnas, terutama pemain-pemain diaspora. Beberapa di antara mereka mengaku fokusnya bersama Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia, bukan hal lain, apalagi mengurusi buzzer yang gak jelas. Soal ini diungkapkan oleh Jay Itzes jika dirinya memiliki mimpi untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tentu saja saya juga memiliki mimpi besar bersama timnas Indonesia. Kita punya mimpi dan mungkin bulan Juni sudah terwujud. Tetapi kita harus melihatnya. Kami masih memiliki 4 pertandingan di sana, kata Jay Itzes pada podcast Tom Haye. Selain Jay Itzes, komentar juga diberikan oleh Tom Haye.
Kali ini pemain berusia 29 tahun tersebut lebih menyoroti soal hubungan para pemain dengan Sintayong yang menurutnya sudah semakin dekat. Hubungan kita sangat baik, saya belum lama di sini, tetapi semakin erat hubungannya. Kadang komunikasinya cukup sulit, tetapi kita punya banyak orang dalam tim yang membantu itu, juga penerjemah coach, kata Om Haye dikutip dari Bola Sport. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya. Dukungan dari manajer timnas Indonesia. Kemenangan sempurna. Selain pemain, dukungan juga diberikan oleh manajer timnas Indonesia, yakni Bapak Sumarji. Menurut beliau, sangat tidak etis menyalahkan Sintayong ketika Indonesia gagal di Piala AFF. Pak Sumarji juga menekankan jika di AFF Indonesia tidak menargetkan apa-apa. Hal inilah yang harus dipahami oleh fans timnas, terutama yang kontra dengan Sintayong. Kita harus memahami, pertama kalau mau menyalahkan STY, meminta pertanggungjawaban STY, ada kontra yang mengatakan STY out. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Karena kita harus tahu dari awal memang tidak ada target. Target kita kaderisasi untuk program jangka menengah dan panjang. Itu yang harus diketahui masyarakat. Dan sebenarnya pun saya sudah berulang kali ditanya, saya konsisten dalam menjawab. Kata Sumarji dikutip dari suara.com. Takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Yang pasti orang-orang yang membenci Sintayong sama saja tidak mau melihat timnas Indonesia maju. Tapi di sini kami juga bukan pembela STY, karena menurut kami STY juga pantas mendapatkan kritikan, terutama soal keputusannya yang kadang-kali membingungkan. Namun kritikan tersebut adalah kritikan yang membangun dan harapannya Sintayong mempertimbangkan kritikan tersebut. Berbeda dari pembenci Sintayong yang dari awal memang ingin pelatih asal Korea itu cabut dari timnas Indonesia. Jadi itulah drama lanjutan saat Sintayong terus mendapatkan semangat dari buzzer-buzzer yang tidak jelas asal-usulnya. Dunia pun tergetar, langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saat